Saudara, saat ini saya berada di Lanudal Matak, di mana kami selama 2 hari ikut terbang bersama TNI Angkatan Laut. Kita bisa melihat bagaimana performa dilakukan oleh Pus Penerbal, di mana tugas pokok dari Pusat Penerbangan Angkatan Laut adalah menjadi mata dan telinga atau penghubung, khususnya dari antar kapal dan bisa melakukan fungsi patroli maritim. Tadi kami sempat terbang, di mana saja terbang ini tentu saja dalam rangka untuk melihat atau bagaimana memvisualisasikan apa yang kami lihat di laut. Kita bisa melihat bagaimana unsur vital yang dilakukan khususnya oleh Skadron Udara 800. Kami terbang menggunakan pesawat Kasa, di mana memang pesawat Kasa ini merupakan pesawat yang sebenarnya tidak terlalu besar, tapi cukup efisien khususnya di landasan udara yang cukup pendek. Dan untuk mengetahui bagaimana fungsi atau mungkin dari kegunaan dari pesawat Kasa yang kita gunakan, saat ini di sebelah kanan saya atau sebelah kiri layar kaca sudah ada Wakil Komandan Wing Udara 1 Pus Penerbal, yaitu dengan Letkol Laut Pelaut Bambang Ede. Pak, selamat siang, apa kabar? Selamat siang, baik Pak. Ya. Pak, ini kan cukup menarik. Skadron Udara 800 tugas pokoknya adalah sebagai patroli maritim. Apalagi saat ini kan kita berada di Kepulauan Riau. Sebenarnya Pak, secara sederhana, bagaimana sih Pak cara untuk mendeskripsikan terkait dengan patroli udara dan juga fungsinya sebagai mata dan telinga khususnya bagi kapal yang ada di TNI Angkatan Laut? Ya, baik, terima kasih. Pertama-tama saya Bang Edi Saputro, Letkol Laut Pelaut, jabatan Wadanwing Udara 1. Sebelumnya kami juga menjabat sebagai Komandan Skadron Udara 800 di Wing Udara 1 Tanjung Pinang. Ini kita saat ini kita sempat berpatroli dengan pesawat kami Skadron 800, yaitu jenis Kasa 212 versi patroli udara, yang di dalamnya kita punya mission untuk mendeteksi kapal-kapal yang ada di perairan laut kita. Saat mulai take off kita sudah bisa mendeteksi, dan juga radar cuaca. Dan fungsi utama dari pesawat ini memang untuk patroli udara maritim yang sebagai kepanjangan mata dari KRI. Jadi saat kita patroli, kapal kita selalu berhubungan dengan kapal KRI kita yang ada di perairan laut kita sini, terutama di daerah Kepulauan Riau, yang rata-rata medan dan situasi laut yang cepat berubah, termasuk cuaca di udara itu juga cepat berubah. Dan kendala itu salah satu kendala ya, dari kami di sini, dengan cuaca yang sering berubah dan cepat, sekiranya kadang-kadang mengurangi untuk hasil patroli. Tapi itu semua tidak menjadi beban bagi kami. Itu merupakan tantangan bagi kami untuk melaksanakan kegiatan ini, terutama untuk mempertahankan perbatasan negara Republik Indonesia. Oh, dan mungkin kita boleh sambil melihat ke arah pesawat ya. Sebenarnya kalau dari ukuran ini berapa panjangnya? Panjangnya ini kurang lebih 16 meter. 16 meter ya. Dan kapasitas mungkin untuk konvensional? Kapasitas untuk personil ini minimum untuk kami kru itu 6 personil. 6 personil terdiri dari kapten, kopil, flight engineer, mekanik 1, mekanik 2, kemudian ada 1 untuk perwira, operator radar. Itu minim 6 personil. Untuk jarak tempuh? Jarak tempuh kita bisa 5 jam untuk endurance dengan kecepatan 150 knot. Ya. Nah, ini mungkin terakhir buat komandan, kira-kira mungkin sebagai informasi kepada masyarakat. Jadi adanya fungsi dari pesawat Patmar ini membantu atau mensupport. Jadi emang bayangan orang kan angkatan laut hanya kapal. Ternyata ada unsur lain yang tidak kalah penting, yaitu Pus Penerbal atau mungkin heli atau pesawat. Nah, mungkin komandan boleh menambahkan kepada mungkin para penonton agar mengetahui bahwa tugas pokok penerbal adalah sebagai unsur utama atau SSAT dalam mendukung tugas pokok TNI Angkatan Laut. Baik. Memang sebagian masyarakat tidak banyak mengetahui bahwa di TNI Angkatan Laut itu ada penerbangan yang saat ini ada di Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut di Surabaya. Terbagi atas 3 wilayah. Wilayah 1 atau barat itu Tanjung Pinang, tengah itu Surabaya, kemudian timur di Biak. Ya. Jadi informasi untuk masyarakat bahwa memang penerbangan TNI Angkatan Laut itu memang tidak terlalu kelihatan. Orang biasanya tahu bahwa Angkatan Laut itu kapal, tapi hanya fungsi dari pesawat ini
itu sangat urgent sekali kita untuk mendapatkan hasil patroli. Setelah kita dapat sasaran kapal Angkatan Laut yang mendekat dan menindaklanjuti selebihnya. Demikian. Oke, terima kasih banyak waktunya. Ya, Itu saja menjadi terima informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih. Demikian wawancara saya dengan Letkol Laut Pelaut Bambang Edi selaku Wakil Komandan Wing Udara 1 Pus Penerbal. Kita bisa melihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pus Penerbal, apalagi seperti yang ada konflik yang di Laut Natuna Utara, adanya Pus Penerbal ini menjadi mata dan telinga. Dan ini sangat penting seiring dengan perkembangan zaman dan juga dari kemajuan dari teknologi peperangan, bahwa fungsi udara seperti adanya heli dan pesawat adalah menjadi penghubung. Jadi bila mana ada eskalasi konflik, maka apa yang dilakukan Pus Penerbal adalah sebagai orang pertama yang melihat terlebih dahulu sebelum kapal perang bisa melakukan tugas pokoknya, yaitu dalam rangka untuk menjaga khususnya dalam eskalasi peperangan laut. Junah Munangan, Bimo Wicaksana, Matak, Kepulauan Riau.